Halo, kembali lagi bersama kami di channel Anes and Friend. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau salah satu pemerhati budaya, beliau pencinta budaya, dan beliau pelaku budaya. Dan banyak sekali bahkan buku-buku yang sudah beliau buat. Tetapi kita tidak bahas ke situ. Nah, inilah beliau, Om Yohanes Supriyadi Lawon. Biasa dipanggil Om Lawon ya. Ya baik, terima kasih. Selamat datang Om di channel Anes and Friend. Baiklah. Orang Dayak pada zaman dulu terkenal dengan bakayo. Nah, mungkin kami ingin mendengar penjelasan dari Om. Apa sih yang dimaksud dengan bakayo itu sendiri? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita bicara bakayo, kita harus bicara sejarah. Sejarah manusia di Kalimantan. Nah, di kala itu setelah ada ras Austronesia di Kalimantan datang, mereka memperkenalkan teknologi pengolahan besi. Ya, jadi memperkenalkan teknologi pengolahan besi. Sehingga orang-orang Dayak pada saat itu yang sebelumnya masih menggunakan senjata-senjata dari tulang, belum mengenal logam, dan mereka mulai pandai mengolah besi, sehingga membuatlah mereka senjata pandat yang sekarang dikenal dengan tangkin. Senjata pandat atau tangkin? Tangkin. Okay. Nah, dengan pengenalan mereka tangkin, dengan senjata tangkin ini tadi, itu kemudian teknologi baru pada saat itu, teknologi persenjataan, dan kemudian mereka gunakan untuk selain untuk kepentingan berburu, tetapi juga untuk kepentingan berperang. Nah, terkait dengan kayo, bakayo ini kalau dari cerita lisan atau sastra lisan orang Dayak Kanayat, khususnya di Kalimantan Barat, yang saya pahami Dayak Kanayat, itu diawali oleh seorang tokoh besar yang namanya Nek Maniamas. Nek Maniamas. Nah, diawali dari itu sejarah bakayo ini ya? Sejarah bakayo di Kalimantan Barat, khusus pada kelompok Dayak Kanayat, itu diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang tokoh besar dari yang tinggal di Bukit Bawak yang namanya Nek Maniamas. Nah, Nek Maniamas ini melakukan kayo, atau pada saat itu merasa dendam ya, karena istrinya, nama istrinya itu Dayak Gunilani. Jadi kalau sekarang kampung istrinya itu di kaki Gunung Senujuk di Sambas. Di Sambas. Nah, jadi istrinya ini kena kayau oleh orang-orang dari Panggau Libau. Sekarang Panggau Libau itu Sarawak, orang Iban Saribas. Nah, kayau, sehingga Nek Maniamas ini merasa dendam, harus membalas. Kemudian Nek Maniamas ini kemudian melakukan kayau. Oke. Kalau boleh saya itu, mengapa suku Dayak itu bisa berkayau pada saat itu? Ya, sebetulnya awal mulanya kan karena persoalan dendam. Dendam. Jadi dulu belum ada susunan hukum. Jadi ketika ada yang terbunuh, maka sebaliknya harus membunuh kembali. Artinya itu sebelum ada dendam, antar dendam itu artinya di situ ada kasus sebelumnya. Ya. Mungkin bisa Om menjelaskan ada kasus apa yang membuat hal dendam itu terjadi antar kelompok ini tadi? Ya, kalau berangkat dari cerita Nek Maniamas, dia mengayau ke Panggau Libau. Salah satu motif Nek Maniamas adalah membalaskan dendam karena kematian istrinya yang dikayau oleh orang Panggau. Jadi balas dendam, kemudian berkembang pada waktu-waktu berikutnya, berkembang bukan sekedar pembalasan dendam, akhirnya berkembang sebagai bagian dari upaya untuk perluasan wilayah. Jadi perluasan wilayah kekuasaan. Maka kayau itu, orang-orang yang dikayau itu bukan orang-orang rakyat biasa. Jadi yang dikayau itu para pemimpin, para panglima perangnya, para pemimpin-pemimpin di wilayah itu, untuk motif
Kayau yang dari sisi penguasaan wilayah. Kembali lagi bahwa Bekayau itu artinya itu membunuh ya atau apa? Bisa diartikan seperti apa? Kayau itu kalau diartikulasikan ke Indonesia. Ya, kalau di Indonesia perburuan kepala. Perburuan kepala. Ya. Headhunter berarti. Iya, kalau bahasa Inggrisnya headhunter. Perburuan kepala. Baik. Dengan adanya Bekayau tadi atau perburuan kepala tadi, ini terjadi berapa lama ini? Berkepanjangan atau hanya sampai di tokoh yang tadi sempat Om sebutkan? Ya, dari catatan sejarah yang saya pelajari ya, tradisi Kayau yang diawali oleh Nik Maniawas ini kemudian menjadi kebiasaan masyarakat Dayak pada saat itu. Kemudian akhirnya menjadi tradisi perburuan kepala, dan itu berlangsung ratusan tahun. Kira-kira selesai proses Kayau ini, kalau dari literatur yang sudah ada itu 1800-an. Tahun 1800 sudah dimulai ya? Baru selesai, oh, oke. Baru selesai di tahun 1800. Iya. Jadi ada cerita, ada kisah ketika pemerintah kolonial Belanda ketika itu memfasilitasi pertemuan kepala-kepala suku Dayak di Tumbang Anoy. Oh, artinya selesainya sesuatu itu ada keterlibatan pihak lain ya, untuk membantu perdamaian di tempat itu. Ya. Oke. Jadi ketika di rapat damai Tumbang Anoy, tentu pemerintah Belanda kan merasa berkepentingan dengan orang-orang Dayak yang pada saat itu saling berperang. Jadi tidak berani orang-orang Belanda itu datang ke pedalaman, itu tidak berani karena di mana-mana kampung, di mana-mana wilayah yang mereka datangi, semua orang bermusuh gitu. Jadi penuh peperangan, penuh ketakutan dan macam-macam, dan ini kan tidak baik bagi sebuah pemerintahan gitu. Sehingga Belanda yang pada saat itu berkuasa sebagai pemerintahan merasa perlu untuk menertibkan ini, sehingga difasilitasilah perdamaian suku Dayak. Tadi Om sebutkan perdamaian ini dilakukan di Tumbang Anoy. Apa sebabnya perdamaian itu harus dilakukan posisinya pada saat itu di Tumbang Anoy? Kenapa mungkin ya tidak di Pontianak atau tidak di Landak atau tidak di Sambas? Kenapa harus di Tumbang Anoy? Harus kita catat bahwa Belanda masuk di Kalimantan itu pertama kalinya di Kalimantan Selatan. Nah, jadi di Kalimantan Selatan itu Belanda mendapati banyak sekali kelompok suku Dayak ini yang melakukan perburuan kepala. Nah, kenapa dipilih Tumbang Anoy? Kalau kita lihat peta Kalimantan, Tumbang Anoy ini tepat berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Itu menghubungkan antara beberapa aliran sungai besar. Kemudian orang Dayak ini kan dia menguasai perguluan sungai. Nah, jadi di Tumbang Anoy ini tetap titik pertemuan beberapa aliran sungai. Artinya disepakatilah itu titik pertemuan untuk menyelesaikan tentang kasus Bekayau ini di Tumbang Anoy, seperti itu ya. Nah, dan ini tidak terlepas dari mediasi dari pihak lain tadi ya. Oke, baiklah, begitu tadi sejarah tentang Bekayau bahkan sampai perdamaiannya. Nah, namun kita tidak hanya ke situ, kita juga mau tahu ini bagaimana efek atau bahkan rasa dan bahkan mungkin itu masih melekat jiwa Bekayau itu pada generasi-generasi masyarakat Dayak atau generasi muda Dayak pada saat ini. Nah, bagaimana tentang semangat juang? Artinya Bekayau ini kan bisa dikatakan semangat juang pada saat itu ya, untuk mempertahankan, untuk melindungi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana efeknya dan jiwa itu tetap dipertahankan di era modern ini ke hal yang positif, begitu? Ya, menurut saya agak sulit ya, agak sulit dihilangkan karena ini kan akhirnya menjadi persoalan genetika orang Dayak. Jadi ya gen kita ini, gen orang Dayak ini Bekayau, keturunan ya.
Ya, karena aliran darah. Nah, hanya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mentransformasi. Tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana sekarang generasi Dayak yang ada sekarang mentransformasi semangat Bakayo tadi. Betul. Menjadi semangat orang Dayak untuk maju, Betul. untuk mengisi semua bidang kehidupan ini dengan hal-hal yang baik untuk kemajuan orang Dayak sendiri. Salah satu contohnya misalnya kelemahan Dayak sampai hari ini adalah terkait dengan literasi. Orang Dayak ini hanya pandai bertutur, pandai bercerita, menulis tidak pandai. Akhirnya apa? Orang Dayak, generasi muda yang sekarang ini nyaris tidak mengetahui tentang sejarahnya sendiri gitu. Kita menjadi lebih paham dari sejarah orang-orang lain, suku bangsa lain. Sementara sejarah kita bangsa Dayak sendiri kita tidak tahu gitu. Jadi kita kadang-kadang mendengar sejarah kita dari orang lain gitu. Iya. Nah, pengalaman saya selama ini, saya sudah meneliti tentang Dayak ini sejak tahun 2000 sampai hari ini saya masih sedang meneliti. Saya menemukan sedikit sekali literatur terkait Dayak ini yang ditulis oleh orang Dayak sendiri. Bahkan sampai sekarang orang Dayak yang memberikan labeling orang Dayak itu bukan orang Dayak. Ini orang luar. Orang luar lah yang mengatakan, "Weh, kita ini, kalian itu Dayak." Mengakui kita ini Dayak, betul itu. Memberikan label. Oke, baik. Dan itu kita terima mentah-mentah. Ini kan persoalan serius di masa sekarang dan masa depan menurut saya. Karena seolah-olah kita orang-orang Dayak ini kemudian tercerabut dari akar. Tercerabut dari akar. Karena tidak banyak orang-orang Dayak akhirnya mencintai leluhurnya, mencintai kebudayaannya, mencintai seluruh warisan-warisan leluhurnya. Nah, sekarang saya senang fenomena-fenomena sosial muncul, sosial budaya, banyak sekali anak-anak muda Dayak yang mulai aktif berorganisasi, membangun komunitas-komunitas seni, komunitas-komunitas pencinta budaya. Hanya ini harus dilengkapi dengan akar. Nah, bagaimana soal akar? Akarnya adalah literasi. Maka saya sejak 10 tahun terakhir saya mengkampanyekan soal literasi Dayak. Bagaimana orang Dayak ini menuliskan dirinya sendiri minimal. Tidak usahlah orang Dayak capek-capek menulis Imam Bonjol di Sumatera atau menulis Pangeran Diponegoro di tanah Jawa. Cukup menulis tentang Pak Kasih. Contoh misalnya di Kabupaten Landak ada pahlawan Pak Kasih. Jelas sekali Pak Kasih dari desa Pancur, dari kampung Pancur di Sambih sana, Kecamatan Sebangki, meninggal dalam peperangan di Sidas, dimakamkan di Sidas. Tapi coba tanya anak-anak muda di Landak, ada nggak yang tahu? Betul. Berarti karena literasi tentang itu nggak ada. Iya, itulah contoh yang memang harus kita lakukan sebenarnya. Kita pelajari dan dibuatkanlah literasi itu seharusnya ya. Nah, saya maunya ke depan untuk mentransformasi tentang Bakayo ini. Oke, Bakayo kita cut gitu. Tradisi Bakayo sudah lama kita cut, tapi meskipun demikian kan karena ini genetika, tetap pasti selalu ada. Tapi ini bisa kita transformasikan dari yang budayanya yang dulunya tidak beradab menjadi yang lebih beradab, yang lebih bermartabat. Nah, bagaimana itu? Ya, salah satunya tadi kita mulai dari akar. Akarnya apa? Literasi. Nah, yang kedua, bagaimana kita mentransformasi budaya Bakayo ini dengan meningkatkan SDM orang Dayak. Orang Dayak ini banyak sekali sebetulnya yang sudah pintar-pintar. Sekolah-sekolah tinggi banyak. Tapi sangat banyak orang-orang Dayak yang juga yang belum sampai sekarang belum banyak yang sekolah gitu. Belum menikmati fasilitas pendidikan yang baik. Belum menikmati guru-guru yang mengajar yang berkualitas gitu. Sangat banyak.
Saya tidak mencontohkan di tempat-tempat lain, saya mencontohkan kita di Kabupaten Landak sendiri. Ya. Itu bisa kita ukur dari tingkat IPM, indeks pengembangan manusia di Landak. Itu relatif rendah. Rendah ya. Demikian juga dari sisi indeks desa mandiri, relatif rendah. Dan ini sangat banyak yang perlu kita perbaiki sehingga SDM Dayak ke depan benar-benar baik. Nah, yang ketiga, bagaimana itu supaya semangat Bakayo ini kemudian bertransformasi dari darah kita sebagai orang Dayak ini ke anak-anak muda sekarang adalah soal bagaimana yang ada sekarang, kita yang ada sekarang menciptakan sistem regenerasi, kaderisasi. Artinya bimbingan ya, seperti itu ya. Bukan hanya bimbingan. Jadi kita membuang ego gitu. Salah satu penyakit kemudian kenapa orang Dayak Bakayo kan karena ego. Iya. Merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat, yang lain tidak gitu. Nah, ini kan muncul dalam diri orang Dayak sekarang ini gitu. Banyak tokoh-tokoh Dayak yang sudah berumur, yang sudah ada yang sudah 70 tahun tapi masih dia tak dia gitu. Tidak memberi kesempatan kepada orang-orang muda untuk tampil, tidak memberikan kesempatan orang-orang muda untuk berprestasi, tidak memberikan peluang apapun kepada orang-orang yang baru. Nah, ini kan sebetulnya salah satu sikap genetika Dayak yang mengalir dari darah Bakayo tadi gitu. Sikap egois itu tadi. Ego. Ya. Karena hanya saya yang berhak mewakili Dayak gitu. Di luar saya dan kelompok saya, kalian pengkhianat Dayak gitu. Nah, kalian bukan Dayak. Ini solusinya bagaimana ini agar generasi yang mungkin di sekarang ini yang udah paham dan tahu tentang apa yang sudah terjadi ini, tentang ego dan lain sebagainya tadi, bagaimana untuk menetralisir hari itu tadi? Saya kira modelnya karena ini terkait dengan karakter, artinya genetika orang Kayao, orang Bakayo tadi masih muncul. Saya kira salah satu langkahnya adalah anak-anak muda Dayak harus berani tampil ke permukaan. Kalau bahasa ekstrim saya di mana-mana, saya lebih ekstrim. Kita potong generasi. Harus kita munculkan regenerasi orang Dayak yang baru. Supaya bukan apa? Supaya orang-orang Dayak di masa depan, yang anak-anak kita, yang sekarang generasi Alpha, generasi Z, generasi milenial, bisa tampil ke permukaan. Udahlah, kalian yang sudah tua istirahat, membina kami, memberikan ruang kepada ini untuk mengubah peradaban Dayak. Bukan peradaban yang di Bakayo, peradaban yang ego, yang merasa diri paling hebat, merasa diri paling semua gitu. Karena satu sifat Dayak yang bisa menghentikan genetika Bakayo adalah egaliter. Ya. Orang Dayak itu punya sikap egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang kemudian digaungkan terus-menerus sejak kemerdekaan Indonesia oleh tokoh-tokoh PD, tokoh-tokoh Partai Persatuan Dayak ketika itu. Ayo kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama rasa, sama rata. Artinya ada orang Dayak ini punya genetika untuk berbagi sebetulnya, untuk berbagi, untuk mendapatkan, memberikan peluang, memberikan kesempatan. Contoh kecil harus saya katakan, ketika berburu di hutan, orang Dayak itu berkelompok. Berkelompok. Nah, jadi ketika seseorang yang kemudian berhasil mendapatkan babi, dia tidak pernah meninggalkan kelompoknya, semua berbagi, dibagi semua di kelompok, tapi dialah yang dapat dusa namanya kan, ya tukang tembak, tukang bunuhnya kepala dusa. Nah, ketika datang di kampung juga yang lain diberi, dilepet. Nah, ini tradisi ini kan sudah hilang. Nah, sebetulnya kalau tradisi ini kita munculkan di hari ini dan ke depan di kemudian hari,
ini pasti akan membuat orang-orang Dayak ini maju. Tidak ada istilahnya orang Dayak yang ketika yang sudah maju meninggalkan yang belum maju, atau yang belum maju memotong orang yang mau maju gitu. Berarti dengan ilustrasi berburu tadi harus ada kekompakan sebenarnya ya. Ya, pada dasarnya sebetulnya orang Dayak itu kompak. Kompak, betul. Kalau orang Dayak itu tidak kompak dulu sudah habis dikayal. Ya, yang masih ada dengan orang Dayak itu egoisme gitu. Itulah yang menjadikan efek bahwa kita orang Dayak bahkan ada bekayau antar subsuku seperti itu. Iya, Karena salah satu penyebab kayal kan karena sikap ego, merasa dirinya paling jago, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat. Oh, di sana ternyata ada yang lebih, saya harus lebih dari dia gitu. Nah, ini penyakit, dan sampai hari ini saya masih menemukan tradisi itu, meskipun bukan tradisinya bukan seperti yang dulu, tapi ini termuat dalam sikap, termuat dalam perilaku, termuat dalam tindakan. baik, bagaimana ini dengan solusi? Karena artinya masih ada bibit ego itu sampai saat ini, Iya. Om ya. Iya. Nah, bagaimana solusi kedepannya untuk generasi ini yang benar-benar bisa menetralisir? Mungkin untuk dihilangkan sulit sekali ya. Ya. Sulit sekali untuk dihilangkan. Tetapi bagaimana pendidikan atau apa yang bisa diberikan kepada generasi saat ini untuk memahami hal itu tadi, agar tidak ada gontok-gontokan bahkan kayo-kayoan secara modern ini, seperti itulah kurang lebih. Ya, saya sepakat tadi istilah kayo modern ya. Itu istilah menarik. Jadi salah satu karakter kayo modern kan adalah ego. Ya. Bagaimana membuat ego? Ini persoalan karakter. Bagaimana persoalan karakter? Ini soal pendidikan. Nah, yang bisa mengubah orang Dayak di masa depan adalah pendidikan. Mengubah sistem, mengubah peradaban itu melalui pendidikan. Nah, bagaimana menciptakan pendidikan yang bagus untuk orang Dayak? Artinya para pemimpin orang Dayak yang ada sekarang punya kewajiban, Ya. punya kewajiban untuk menyediakan, untuk mengusahakan bagaimana sistem sarana prasarana, bagaimana terkait dengan motivasi kepada orang-orang Dayak untuk dipendidikan. Nah, sejauh ini kalau saya menilai itu belum dilakukan oleh para pemimpin kita, dan menurut saya ini yang harus terus disampaikan, harus terus disosialisasikan sehingga bibit-bibit egoisme ini tadi berkurang. Kalau dihilangkan 100% saya kira tidak bisa. Bagaimana untuk pribadi masing-masing generasi ini, untuk pribadi mereka, nih misalnya pemerintah sudah menyediakan hal itu tadi. Nah, bagaimana motivasi untuk antar pribadi anak-anak Dayak ini yang mungkin masih di kampung segala macam, yang belum mengetahui hal itu. Nah, bagaimana dari mereka sendiri agar mereka itu termotivasi dari dalam diri mereka sendiri? Ya, saya kira perlu satu sosialisasi. Jadi anak-anak muda sekarang perlu melakukan sosialisasi yang secara berkelanjutan ke kampung-kampung, memberikan motivasi-motivasi ke sekolah-sekolah. Jadi yang memberikan motivasi kepada anak-anak peserta didik ini bukan hanya kita bebankan kepada guru. Kita pun tahu kapasitas guru juga terbatas, jumlahnya juga terbatas. Nah, orang-orang muda lah, orang-orang Dayak lah yang mau tergerak. Ayo kita turun kampung. Kalau saya dulu tahun 96 kami membuat satu gerakan namanya Gerakan Pulang Kampung. Kami melakukan kunjungan-kunjungan di kampung-kampung, memberikan motivasi. Gunanya untuk memberikan motivasi. Nah, ini bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi. Oleh karena itu saya meminta sebetulnya ke anak-anak muda Dayak sekarang, mari berorganisasi, bergabung di organisasi, buat program sederhana, tapi kemudian program ini berdampak pada jangka panjang, berdampak kepada masa depan Dayak. Om tadi ada sedikit menyinggung tentang pendidikan. Ya. Nah, artinya gini, generasi kita Dayak ini harus berani ya, harus berani keluar untuk mengais pendidikan itu sendiri tadi ya. Dan
bagaimana caranya, karena gini, ada hal yang kita dapat juga di daerah juga, ada yang mereka ini diberi kesempatan untuk keluar, bahkan ada beasiswa segala macam, tetapi dari diri mereka yang menutup diri seperti, atau tidak berani mau ke negeri orang, takut nanti ada sesuatu hal terjadi. Itu bagaimana itu? Nah, itu tadi yang saya feedback tepatnya tadi. Itu yang disebut dengan karakter. Karakter ini kan mempengaruhi mentalitas. Nah, bagaimana supaya mentalitas ini lebih bagus, lebih baik, mentalitas untuk berani berkompetisi, ini harus didapat melalui itu tadi, sosialisasi, motivasi dan sebagainya. Dan yang memberikan ini bukan dari orang luar, harus orang Dayak sendiri. Orang Dayak sendiri ya, orang terdekat sendiri Pak. Orang terdekat sendiri, dan itu harus disiapkan. Bukan serta-merta, tidak boleh dilakukan secara instan, tapi harus dibuat perencanaan yang baik, kemudian dijalankan secara sistemik, kemudian digerakkan secara masif, sehingga ini menyebar ke seluruh tanah Dayak, sehingga anak-anak Dayak ke depan itu punya mentalitas yang kuat sebagaimana mentalitas para pengayau dulu. Kemudian punya spirit yang kuat, motivasi, semangat yang kuat untuk maju. Jangan menyerah dengan keadaan, karena sampai hari ini kan kita orang Dayak ini kan kalau kita bandingkan dengan yang lain-lain, kita sangat tertinggal itu. Nah, tapi dengan motivasi, dengan segala apa ini, saya kira ini sangat bisa, dan saya optimis sebetulnya orang Dayak ini bisa diubah. Yang bisa mengubah orang Dayak adalah orang Dayak sendiri. Harus melalui orang Dayak sendiri. Orang Dayak yang disiapkan, orang Dayak yang membuat perencanaannya, orang Dayak yang menjalankannya, orang Dayak juga yang mengevaluasinya. Nah, artinya kita para pemuda Dayak, kita kembali lagi harus berani berkayau, tapi bukan lagi berkayau kepala, melainkan berkayau ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itu yang bisa saya petik dari Om tadi. Jadi bahwa berpendidikan itu penting. Nah, jadi kemanapun kita diarahkan, bahwa sekarang itu mental pengayau kita tetap di bawah. Tetapi bukan lagi berkayau kepala, melainkan berkayau ilmu pengetahuan sejauh mungkin kemanapun ada mau berkayau. Seperti itu ya Om ya. Dan para pemimpin kita, terutama yang di pemerintahan daerah, itu punya kewajiban untuk menyiapkan ini. Kalau mereka ini merasa sebagai orang Dayak, karena menurut saya kewajiban-kewajiban yang model kayak ini tidak bisa dibebankan kepada orang-orang Dayak yang tidak punya apa-apa. Nah, itu yang tadi konsep awal, yang sudah maju menarik yang belum maju. Jangan yang sudah maju menginjak yang di bawah. Nah, saya berharap itu yang menjadi karakter orang Dayak hari ini dan di masa depan, yang kemudian bisa memutus mata rantai genetika pengayau. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang berkayau, sejarah maupun bagaimana penerapan kayau itu di era modern saat ini, teman-teman. Nah, sehingga setelah apa yang dijelaskan tadi, itulah yang menjadi pengisi para pemuda pada saat ini untuk bisa mengerti dan memahami semangat juang tentang apa itu berkayau. Jadi tetap semangat berkayau teman-teman, tapi bukan lagi berkayau kepala, melainkan berkayau ilmu pengetahuan, termasuk teknologi. Termasuk teknologi, dan banyak sekali yang harus bisa kita kayau di zaman modern ini ya Om ya. Baiklah, terima kasih atas pemahamannya, atas pengertiannya, atas nasihatnya, dan bahkan semangatnya untuk kita sebagai orang yang mempunyai gen berkayau itu tadi. Terima kasih.